sampai ke Jatinegara. Perjalanan kita akan dilanjutkan ke Bogor dan kita sholat dulu, subuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustadzah semuanya yang ustadzah cintai dan Allah rahmati? Semoga hari ini masih tetap bersemangat untuk belajar. Allah berikan kesehatan, semoga Allah berkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak, kita baca basmalah dulu sebelum kita mulai. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita mendapat keberkahan dari apa yang kita pelajari. Baiklah anak-anak, tadi di awal sudah ustadzah tayangkan video perjalanan ustadzah dari Kediri ke Jakarta dengan menggunakan kereta api, dan di dalam kereta api ustadzah tidak lupa mengerjakan sholat sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam, dan ustadzah melakukan sholat jamak dan qashar yang diberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan jamak dan qashar. Dan setelah sampai ustadzah mengerjakan sholat subuh. Hubungannya dengan materi pelajaran kita hari ini adalah ustadzah ingin menyampaikan antara sholat jamak dan qashar pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, standar yang pertama yaitu standar kompetensinya, yaitu memahami tata cara sholat jamak dan qashar, menjelaskan apa itu sholat jamak dan qashar, kemudian mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Apa ketentuan sholat jamak dan qashar? Di situ nanti ada pengertian, ada dalil sholat jamak dan qashar, ada sholat jamak takdim, ada sholat jamak takhir, dan ada sholat jamak qashar. Apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak adalah dua waktu sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar digabung dan dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Lalu apa yang membolehkan kita mengerjakan sholat jamak? Yaitu apabila dalam keadaan perjalanan, bila kalian dalam perjalanan musafir atau safar, atau bila kalian dalam kondisi sakit yang memang benar-benar sakit yang tidak boleh banyak bergerak. Kemudian apabila dalam kondisi hujan yang sangat lebat bagi kalian yang biasa berjamaah di masjid. Dan setelah mencapai jarak tempuh, ada beberapa pendapat dari ulama, tapi ustaznya mengambil 85 km. Lalu apa dalil dari sholat jamak? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang disampaikan oleh Anas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau mentakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak kedua sholat tersebut. Dan jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan untuk melakukan perjalanan. Bagaimana hukumnya sholat jamak? Hukumnya adalah boleh, mubah, jaiz selama kalian masih dalam perjalanan. Lalu sholat apa saja yang boleh dijamak? Yang boleh dijamak adalah sholat maghrib dengan isya, sholat zuhur dengan asar. Sholat jamak terbagi menjadi dua, ada sholat jamak takdim dan ada sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah dua waktu sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Lalu apa syaratnya melakukan sholat jamak takdim? Mendahulukan sholat yang pertama, baru kemudian melakukan sholat yang kedua, dan niat jamak dikerjakan pada mengerjakan sholat yang pertama, saat mengerjakan sholat yang pertama, dan berturut-turut melakukan antara sholat pertama dan langsung dilanjutkan dengan sholat yang kedua. Cara mengerjakannya bagaimana? Mengerjakan sholat jamak takdim adalah bila kalian ingin melakukan sholat jamak takdim zuhur dan asar, maka kalian terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur
dengan niat jamak takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika kalian akan mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian sholat isya. Lanjut adalah jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Jamak takhir adalah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalkan kalian tidak melakukan sholat jamak takhir zuhur dan asar, maka dikumpulkannya di waktu sholat asar, jamak takhir. Jadi dikerjakannya di waktu sholat yang kedua. Cara mengerjakannya sama seperti sholat jamak takdim, perbedaannya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jamak takhir sholat zuhur dan sholat asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Demikian juga apabila mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya. Selanjutnya masuk ke dalam sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya sholat fardu yang 4 rakaat dipangkas menjadi 2 rakaat. Dan sholat yang dapat diqashar adalah sholat yang berbilangan 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Kalau sholat subuh dan sholat maghrib diqashar jadi berapa ya? Lalu apa yang memperbolehkan sholat qashar? Yaitu apabila kalian dalam perjalanan jauh, kemudian perjalanan yang kalian lakukan itu bukan untuk pekerjaan maksiat, dan sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Lalu dalilnya bagaimana, Ustazah? Dalilnya adalah ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran yang bunyinya sebagai berikut. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat, dan jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh-musuh yang nyata bagi kamu. Surat An-Nisa ayat 101. Lalu bagaimana cara mengerjakan sholat qashar? Sama seperti sholat biasa, perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan sholat qashar dapat dikerjakan dengan jamak, asalkan harus disertai dengan niat qashar dan jamak. Selanjutnya sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat fardu dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Cara mengerjakannya seperti sholat biasa, yaitu dengan digabung dan diringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dilaksanakan dalam 1 waktu. Misalnya sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan sholat asar dengan cara meringkas, yaitu menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Nah, ini adalah dokumentasi Ustazah ketika melakukan perjalanan dengan anak-anak SMP Plus Rahmat ketika mereka mengikuti lomba matematik di Bogor. Dengan menggunakan kereta api, Ustazah senantiasa mengingatkan mereka untuk melakukan sholat dalam kondisi apapun, dan mereka melaksanakan sholat jamak qashar di gerbong, dan ini menjadi perhatian dari orang-orang yang ada di gerbong, dan ini adalah syiar bagi Islam. Mantap. Nah, ini adalah jamak qashar yang dilakukan oleh jamaah haji yang dilakukan di atas pesawat. Imamnya berdiri. Jadi intinya bahwa sholat adalah merupakan hal yang penting dalam kondisi apapun harus tetap dikerjakan. Ini sholat jamak takhir yang dilakukan di atas kereta dengan cara berdiri, ya,
boleh. Akhirnya selesai juga materi kita tentang sholat jamak dan qashar. Sudah Ustazah jelaskan tadi. Sekarang masuk ke soal-soal tentang sholat jamak dan qashar. Silakan nanti anak-anak menjawab, kemudian jawabannya ditulis di kertas dan seperti biasa difoto, dikirimkan ke assignment di Teams-nya. Oke, soal yang pertama adalah sholat jamak boleh dilakukan ketika dalam hal berikut ini, kecuali A. Mencari ilmu, B. Bersilaturahmi, C. Mencari nafkah, dan keempat, perjalanan untuk maksiat. Silakan dijawab. Soal yang kedua, sholat yang berdiri sendiri dan tidak boleh dijamak adalah sholat A. Sholat subuh, B. Sholat zuhur, C. Sholat asar, D. Sholat maghrib. Soal ketiga, sholat yang dikerjakan dengan cara menyatukan dua waktu sholat ke dalam satu waktu sholat merupakan pengertian dari A. Sholat jamak, B. Sholat qashar, C. Sholat Jumat, D. Sholat berjamaah. Soal keempat, sholat yang dikerjakan dengan cara menyatukan dua waktu sholat ke dalam satu waktu sholat yang dikerjakan dengan cara diringkas merupakan pengertian dari A. Sholat jamak takdim, B. Sholat jamak qashar, C. Sholat jamak takhir, D. Sholat berjamaah. Sholat yang tidak boleh diqashar adalah sholat isya, B. Sholat zuhur, C. Sholat asar, D. Sholat maghrib. Oke, anak-anak, jangan lupa difoto dengan close up agar supaya terlihat jelas oleh Ustazah saat mengoreksi. Terima kasih. Jagalah sholatmu, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat adalah cahaya. Sholat merupakan cahaya bagi seorang hamba di dalam hatinya, di dalam wajahnya, di kuburannya, dan di saat dia dibangunkan di padang mahsyar. Baiklah anak-anak, intinya Nabi Muhammad sangat menyukai bila kita melakukan keringanan atau rukhsah yang diberikan kepada kita selama kita dalam perjalanan. Jadi sholat dimanapun kalian berada di atas muka bumi ini. Dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.